Halo Indes Movie, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pastikan sebelum menonton kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Contagion. Film bergenre action thriller ini disutradarai oleh Steven Soderbergh di tahun 2011. Contagion menampilkan sederet bintang populer Hollywood, mulai dari Kate Winslet sebagai Dr. Erin Mars, Gwyneth Paltrow sebagai Beth, Matt Damon sebagai Mitch, suami dari Beth, dan Jude Law sebagai Alan, seorang aktivis dan jurnalis. Film ini menceritakan tentang pandemi sebuah virus misterius mematikan yang menyerang manusia secara global dan membuat kepanikan di seluruh dunia. Semua orang terpaksa berhenti beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah tidak tinggal diam. Dan US Center for Disease Control atau CDC berjuang untuk menghentikan penyebarannya. Dapatkah umat manusia diselamatkan? Dan dapatkah CDC menemukan penawarnya? So let's see to the film. Film bermula di sebuah bandara. Di sana seorang wanita yang bernama Beth. Ia baru saja melakukan perjalanan bisnis dari Hong Kong. Beth singgah ke Chicago dan bertemu dengan mantan kekasihnya sebelum kembali pulang ke rumah di pinggiran kota Minneapolis. Beth terlihat kurang sehat. Sesekali ia bersin dan batuk, tapi tidak terlalu mempedulikannya. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan hangat oleh anak lelakinya dan suaminya, Mitch. 4 hari telah berlalu. Beth mengalami kejang-kejang dan tubuhnya demam. Mitch segera membawa Beth ke rumah sakit, akan tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan. Beth pun meninggal dengan sebab yang tidak diketahui. Kematian Beth yang tiba-tiba membuatnya syok. Saat dalam perjalanan pulang, ia mendapat kabar dari babysitter bahwa anak lelaki mereka mengalami gejala yang sama. Sesampainya di rumah, Mitch mendapati anaknya sudah tak bernyawa. Selepas dari kejadian yang menimpa istri dan anaknya, Mitch diisolasi untuk mengetahui apakah dirinya mengalami hal yang sama atau tidak. Mitch juga mengizinkan dokter melakukan otopsi terhadap jasad istrinya. Bersamaan dengan itu, terlihat orang-orang yang memiliki gejala yang sama seperti Beth. Anehnya, kejadian itu tidak hanya terjadi di Amerika, melainkan juga di negara lain seperti Hong Kong, Jepang, dan London. Melihat kejadian ini, seorang aktivis dan jurnalis bernama Alan tertarik untuk menelitinya. Ia pun mendatangi sebuah kantor berita dan ingin hal ini turut disiarkan oleh media agar masyarakat lebih waspada. Namun keinginannya ditolak karena ia tidak memiliki bukti otentik dan takutnya akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Setelah melalui beberapa pengecekan, Mitch dinyatakan bersih dari virus dan diduga ia memiliki kekebalan tubuh yang baik. Setelah pulang ke rumah, Mitch segera mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi pada putri remajanya, Jodie Emhoff, dengan mengisolasi diri di dalam rumah. Karena kejadian tersebut, media mulai ramai membicarakan masalah ini. Dr. Ali Shiver dari CDC, Center for Disease Control and Prevention, mengkhawatirkan jika ini merupakan bagian dari senjata biologis. Di saat yang bersamaan, CDC dan WHO yang diwakili oleh seorang epidemiolog bernama Dr. Leonara Orantes mulai bergerak cepat. Leonara kemudian pergi ke Hong Kong dan bertemu dengan epidemiolog di sana bernama Dr. Sung Feng. Di sana, Leonardo bertugas men-tracking perjalanan dari Beth melalui rekaman CCTV untuk mengetahui dengan siapa saja Beth melakukan kontak fisik saat di Hong Kong. Namun saat di tengah perjalanan, Leonardo justru diculik dan dibawa ke sebuah penampungan yang khusus dipakai untuk mengisolasi penduduk di sana. Di sana terlihat beberapa anak-anak dan lansia. Leonardo pun bertanya kepada Sun Feng apa yang dilakukannya. Lalu Sun Feng pun menjawab kalau Leonardo akan dijadikan jaminan agar setelah vaksin ditemukan, orang-orang di area tersebut bisa didahulukan. Di saat bersamaan, Dr. Shiver memerintahkan Dr. Erin Mars untuk menelusuri penyebaran virus ini di kotanya. Shiver juga dibantu asistennya yang ahli dalam penciptaan vaksin, yaitu Dr. Ali Hextall. Dr. Ali juga menemukan bahwa virus tersebut serupa dengan virus babi, kelelawar, dan SARS yang pernah terjadi dulu. Virus ini dapat bermutasi di tubuh manusia, lalu masuk ke sel otak dan paru-paru, serta penularannya pun terjadi dengan sangat cepat. Ali dan tim bergegas meneliti dan menciptakan vaksin untuk virus yang baru dinamakan MEV1 ini. Di sisi lain, keadaan mulai tidak terkendali dan bertambah runyam ketika Alan mengunggah sebuah video. Di video tersebut, Alan berpura-pura sakit dan bisa sembuh dengan mengonsumsi obat bernama Forestia. Akibatnya banyak orang langsung percaya dan memborong semua stok Forestia yang ada di toko-toko obat. Saat obat itu habis, masyarakat tidak segan menghancurkan toko obat tersebut. Semakin lama, jumlah orang yang terinfeksi semakin tinggi. Dr. Mers yang sedang bertugas pun ikut terinfeksi. Lalu ia menelpon atasannya, Dr. Shiver. Ia memberitahu kalau dirinya telah terinfeksi dan meminta orang-orang yang pernah kontak fisik dengannya untuk diisolasi. Dr. Shiver pun berkata kepada Dr. Mers kalau ia akan mengevakuasi dan membawa Dr. Mers. Namun karena kekacauan yang terjadi, akses transportasi pun ditutup. Semakin lama keadaan Dr. Mers semakin parah dan akhirnya ia pun meninggal dunia.
Orang-orang yang meninggal karena terinfeksi virus ini harus dikremasi tanpa boleh ditemani satu anggota keluarga pun. Mayat mereka dimasukkan ke dalam sebuah plastik khusus. Singkat cerita, situasi pun semakin memburuk. Banyaknya korban yang berjatuhan semakin meningkat. Dan itu membuat CDC mengambil keputusan untuk melakukan karantina atau lockdown pada kota tersebut. Dan anggota militer pun dikerahkan untuk menertibkan kota. Penjarahan dan kericuhan terjadi di mana-mana. Kota-kota sudah seperti kota mati, dan vaksin pun belum ditemukan. Sampai akhirnya di hari ke-30, Dr. Ali berhasil menemukan vaksin di percobaannya yang ke-57. Akan tetapi, CDC belum berani mengambil tindakan untuk melakukan uji coba vaksin tersebut kepada manusia. Lalu di tengah keputusan, Dr. Ali memberanikan diri untuk melakukan percobaan pertama dari vaksin temuannya ini ke tubuhnya sendiri. Setelah disuntik vaksin, Dr. Ali menemui sang ayah yang sudah terinfeksi untuk membuktikan keampuhannya dan dia pun berhasil. Pada hari ke-131, jumlah korban jiwa di seluruh dunia diceritakan sudah menyentuh angka 26 juta jiwa. Vaksin pun mulai diproduksi di 5 tempat berbeda yang rahasia. Namun jumlah produksi vaksin masih belum mencukupi, mengingat virus yang tersebar dengan cepat. Akhirnya pada hari ke-133, untuk sementara pemberian vaksin dilakukan dengan metode undian menggunakan tanggal dan bulan lahir. Misal undian yang keluar angka 3 dan 10, berarti orang yang lahir di tanggal 3 bulan 10 lah yang akan mendapatkan vaksin tersebut. Pemberian vaksin dengan metode undian ini dilakukan sampai stok vaksin mencukupi permintaan. Jika stok vaksin sudah memenuhi permintaan, nantinya vaksin akan didistribusikan secara massal ke seluruh pelosok masyarakat tanpa undian. Di tengah pendistribusian vaksin, lagi-lagi Alan membuat onar dengan menyebar hoaks bahwa ini adalah sebuah konspirasi elit tertentu demi mendapatkan keuntungan. Lagi pula menurutnya manusia memiliki kekebalan alami terhadap segala penyakit. Justru vaksin inilah yang suatu saat akan menimbulkan penyakit baru lagi bagi manusia dan menimbulkan kehancuran di masa mendatang. Seperti halnya virus H1N1 dan SARS yang terus bermutasi seiring berjalannya waktu. Untungnya hoaks yang ia sebarkan tidak terlalu berpengaruh dan Alan pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, akhirnya vaksin sudah bisa diproduksi secara massal dan sudah bisa diberikan kepada seluruh masyarakat secara massal. Dan kini masyarakat sudah bisa beraktivitas secara normal kembali. Eits, tunggu dulu. Kalian pasti penasaran kan bagaimana asal mula virus ini bisa menular ke manusia? Jawabannya ada di akhir film. Di sana diperlihatkan sebuah perusahaan yang bernama AIMM Alderson yang sedang melakukan pembukaan lahan. Logo perusahaan tersebut sama seperti logo orang yang berada di dalam sawah dan merasakan gejala virus di awal cerita. Di saat melakukan pembukaan lahan, terlihat beberapa kelelawar yang berterbangan karena pohon yang dihinggapinya telah dirobohkan. Kemudian kelelawar itu berpindah tempat dan hinggap di sebuah pohon pisang. Kelelawar itu pun memakan pisang yang ada di situ. Lalu ia terbang ke sebuah peternakan babi dan hinggap di sana. Kemudian kelelawar itu menyatukan sisa pisang tadi ke kandang babi dan dimakan oleh salah satu babi yang ada di kandang tersebut. Lalu keesokan harinya babi-babi tersebut didistribusikan ke sebuah restoran dan dimasak oleh salah satu koki di sana. Kemudian koki tersebut dipanggil oleh salah satu temannya untuk menemui seseorang. Akan tetapi ia tidak mencuci tangannya setelah memotong babi tadi. Dan ternyata orang tersebut adalah Beth. Lalu koki tersebut dengan tangan kotornya terlihat berjabat tangan dengan Beth. Dan ini menjadi awal mula mengapa Beth bisa terjangkit virus tersebut. Dan film pun selesai.